Dan juga saya meminta atau memohon kepada admin ya untuk membantu admit para sahibah dan juga mengecek chatting baik di WA maupun di Zoom meeting. Kali aja ya ada sahibah yang mempunyai kendala. Salah satunya adalah kendala untuk memasuki Zoom meeting pada siang hari ini. Baik, Pak Ustadz. Bagaimana? Ada tampilannya ya? Siap. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakunallah. Beberapa waktu lalu kita membahas beberapa huruf ya, beberapa makhraj pada huruf-huruf. Sebelumnya ada zai yang paling terakhir. Nah, kita masuk kepada makhraj huruf sin. Insyaallah siang hari ini kita membahas 4 huruf ya. 4 makhraj dari 4 huruf. Sin, shin, sad dan juga huruf dhad. Nah, ini keempat huruf ini perlu diketahui adalah termasuk dari huruf-huruf yang makhrajnya ada pada al-lisan. Apa? Al-lisan. Masih ingat makhraj bagian-bagian makhraj keseluruhan ada 5. Ya, apa saja? Al-jawf, ada al-halqu, ada al-lisan. Nah, yang ketiga ini ya. Yang selanjutnya ada asyafatan, terakhir ada al-khayshum. Nah, kita bahas al-lisan. Kemarin kita sudah menyinggung banyak di awal, kan? Pada al-lisan itu ada 4 tempat. Ya. Ada 4 tempat pada al-lisan. Pangkal lidah ada 2 kondisi. Tengah lidah ada 1 kondisi. Sisi lidah ada 2 kondisi. Dan ujung lidah ada 5 kondisi. Ya, ada 5 kondisi. Keseluruhan ada 10 kondisi pada makhraj al-lisan. Dan ini paling banyak, makanya paling berpengaruh. Gitu. Nah, kita membahas ada huruf sin. Huruf sin di mana di sini? Huruf sin, kita lihat dulu ya satu persatu ya. Ujung lidah berada di antara gigi siri atas dan bawah. Yang kedua huruf shin ada pada tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Satu makhraj dengan ya dan juga dengan jim. Huruf sad satu makhraj dengan sin. Ya. Satu kondisi juga dengan huruf sin, hanya nanti beda di sifat dan cara pengucapan. Terus yang satu lagi huruf dhad. Huruf dhad itu ada pada sisi lidah. Sisi lidah yang bertemu dengan geraha. Itu dia. Kondisi-kondisi dari 4 huruf yang akan kita bahas siang hari ini. Oke, kita masuk saja kepada pembahasan lagi. Ummahat, akhwat, semuanya mohon diperhatikan. Pelafalan makhraj huruf sin itu makhrajnya diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah berada di antara gigi seri. Di antara sifat yang menonjol ketika mengucapkan huruf sin adalah sifat hams. Sifat hams yang ada 10 ya hams itu. Dan terdapat safir yang menyerupai dengan suara belalang. Nah, keseluruhan sifat dari huruf sin ini ada 6. Ya. Ada 6. Ada hams, samar, ya. Ada rokhawa, ada istifal, infita, ismat, dan juga sifat khususnya, safir. Saya contohkan pada huruf sin ini. Ya. Sasisu. Sasisu. Jangan tertukar sama huruf shin ya. Bukan syashishu. Tapi sasisu. Saya kira kalau sin masih mudah. Dan jangan tertukar sama huruf ka. Kalau huruf ka ada ujung lidah yang menempel di ujung gigi seri atas. Ka. Tapi ini enggak. Ini di antara, jadi agak belakang sedikit, jadi terbaca seperti itu. Sa si su. Sa si su. Ya, begitu. Nah, kesalahannya seringkali tertukar dengan huruf shin. Ya.
Misalnya bismillah jadi bismillah, ya. Dan juga huruf ta. Terus ini apa namanya? Ini dia tasrif makhraj huruf sin. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sasi subas susan sanisasna minal musni masih sanisa, ya. Jadi bukan sasi subas, bukan. Ya, dalam keadaan normal kita jangan apa namanya membulatkan bibir apalagi karena bukan kondisi huruf sin. Sasi subas, semua huruf hijaiyah jangan kita ucapkan pada apa namanya dengan kondisi mulut atau bibir yang membulat, ya, kecuali dan semua huruf hijaiyah bisa atau namanya membulatkan bibir hanya ketika dhammah. Saya ulangi, sasisu, nah, baru membulatkan bibir, ya. Sasisu bas susai sanisasna minal musni masih sanisa. Itu dia pelafalan makhraj huruf sin. Warna hijau kayak gini dibaca ikhfa ya Bu ya. Dibaca ikhfa itu samar menyerupai ang dan bersiap-siap kepada huruf sin selanjutnya. Oke. Selanjutnya kita berlanjut pada pelafalan makhraj huruf shin. Makhraj huruf shin pengucapannya keluar dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit mulut yang atas, ya, dan mempunyai sifat tafashi yang berarti menyebar atau bertebaran. Maksudnya ialah karena suara unik shin bertebar di area ujung lidah. Nah, simpelnya yang terakhir ini ya. Ini simpelnya. Jadi makhraj huruf shin ini adalah ada pada tengah lidah yang mengangkat, ya, tengah lidah mengangkat mendekati langit-langit serta hembusan udara yang deras. Nah, hembusan udara yang deras ini yang dinamakan tafashi. Caranya gampang. Nah, kita lihat dulu makhrajnya di mana. Tengah lidah mendekati langit-langit. Nah, coba hembusin nafas kita. Nah, itu huruf shin, ya. Tengah lidah mengangkat ke atas, ke langit-langit, dan kita hembuskan nafas. Tinggal bagaimana mau fathah, berarti buka mulutnya. Sya. Kalau mau kasroh, tinggal nyengir aja mulut kita. Shi, begitu. Dan kalau mau dhammah, tinggal dimonyongkan bibir kita. Shu, gitu, ya. Jadi saya kira nggak begitu sudah juga huruf shin, tinggal kita adalah fokus pada konsistensinya. Konsistensi itu adalah fokus kita pada huruf yang akan kita baca. Kan kadang kita terpengaruh sama huruf lain karena bentuknya sama, ya, karena bentuknya mirip. Makanya ini shin apa sin ya gitu. Nah, insya Allah itu seiring berjalannya waktu kita lebih bisa mengenal dari huruf. Nah, makhraj keseluruhan dari huruf shin ini adalah 6. Hamas, roha, wa istifal, ismat, dan tafashi. Berarti tafashi adalah sifat khusus daripada huruf shin ini, ya. Kesalahannya seringkali tertukar dengan pelafalan huruf sin, ya, dengan pelafalan huruf shad, dan juga terkadang pada huruf ta, ya, karena mungkin mirip-mirip ya, sama-sama ada suara desisnya, begitu. Nah, terus yang kedua kesalahannya adalah membulatkan bibir atau memonyongkan bibir ketika melafalkan huruf shin, ya. Melafalkan huruf shin bukan begini, bukan shi. Ya. Meskipun boleh, tapi tidak tidak sangat kepada memonyongkan bibir, ya. Agak monyong boleh, tapi monyong banget jangan, karena akan akan berpindah makhrajnya nanti, karena huruf shin bukan huruf bibir, begitu kira-kira. Nah,
Terus saya contohkan untuk pelafalan huruf shin ini ya. Makhrajnya, apa namanya? Tasrif makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syashi syubash syushan shani shashna minal mushni mashi shani sha. Saya ulangi lagi. Syashi syubash syushan shani shashna minal mushni mashi shani sha. Itu dia pelafalan makhraj huruf shin. Oke, kita lanjut kepada pelafalan makhraj huruf sad. Ingat ya, kalau dibilang huruf, kasih tahu nama huruf. Tadi dari awal huruf sin, ada huruf shin, sekarang huruf sad. Jadi termasuk kepada mungkin apa namanya, yang pastinya ibu kan ada anak ya, atau ada saudara atau apa. Kalau lagi ngajarin, kalau misalnya ditanya nama huruf, kasih tahu nama hurufnya. Oh ini huruf sin, ini huruf shin, ini huruf sad, ini huruf dad. Jangan katakan ini huruf sa, ini huruf sya, ini huruf sa, ini huruf do. Jangan ya. Karena kalau kayak gitu caranya meskipun tidak salah, akan tetapi menurut saya itu adalah kebiasaan yang kurang tepat. Karena yang ada di benak anak nanti atau yang ada di benak yang kita ajarkan nanti, oh ini huruf sa ya, gitu. Tapi kalau kita katakan ini huruf sin, maka dia secara tidak langsung kita mengajarkan dia untuk melafalkan huruf-huruf yang harfiah nanti di Al-Qur'an. Kan ada di Al-Qur'an itu ada namanya yang misalnya ada kaf ha ya ain sad ya, ada fawatihus suwar. Itu bisa diketahui ketika kita tahu hurufnya. Di Al-Baqarah ada alif lam mim. Itu fawatihus suwar. Kapan kita tahu alif lam mim? Padahal di situ nggak ada harokat fathah, nggak ada harokat kasroh, tidak ada harokat dhamma. Kapan kita tahu? Karena kita tahu, oh itu namanya fawatihus suwar. Cara bacanya dibaca nama aslinya. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, dan seterusnya. Ada toha. Kalau toha memang hurufnya juga to dan juga ha. Apalagi kalau yang toha hayyun tohurun ya, itu memang ada harokatnya. Tapi huruf-huruf yang lain tidak. Begitu. Ya. Namanya ini huruf apa? Huruf sad. Begitu. Makhrajnya, pengucapannya tadi kan kita singgung di awal, huruf sad itu satu makhraj dengan huruf sin dan juga satu kondisi. Hanya beda cara pelafalan. Nah, pengucapannya keluar dari ujung lidah menepati dua gigi seri, ujung dua gigi seri bagian bawah dengan menaikkan pangkal lidah. Bedanya di sini ya. Bedanya dengan huruf sin adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Karena huruf sad ini adalah salah satu huruf yang mempunyai sifat isti'la. Fa, sa, so. Bentuk mulutnya sama. Saya katakan sa. Ya, sin yang fathah. Sa. Tapi tidak menaikkan pangkal lidah. Tapi kalau kita melafalkan dengan pangkal lidah, otomatis menjadi so. Ya, beda kan? Padahal bisa diperhatikan nih. Bentuk mulut saya sama. Saya melafalkan huruf sin yang fathah, sa. Saya melafalkan huruf sad yang fathah, so. Sama nggak bentuk mulut saya? Nih, perhatiin ya. Sa, so. Sama nggak bentuk mulut saya? Sama. Sama kan? Sama. Saya ulangin. Sa. Nggak kelihatan fotonya, Us. Tidak kelihatan sih. Masa nggak kelihatan? Yang lainnya di mute dulu, yang lainnya di Bibirnya ke kamera. Di saya lambat putus-putus Ustadz, nggak kelihatan. yang lainnya di mute Coba- dulu. Foto ustadznya Ya, di- coba digeser ke kiri ya Bu ya, yang pakai handphone digeser ke kiri satu halaman setelah yang tab stiker itu. Sudah? Nah, itu ada gambar saya. Ada Ya, kan? diulangi Pak Ustadz. Iya. Udah, Us. Saya ulang nih.
Jadi semua huruf hijaiyah ketika fathah jangan melafalkannya dengan membulatkan bibir kecuali dalam keadaan dhamma, kecuali huruf lau. Ya, saya ucapkan huruf sad. Ummahat kalian, jadi melafalkan huruf sad atau huruf-huruf isti'la yang lainnya tidak dengan membulatkan bibir. Ya. Nih, contoh. Saya mengucapkan huruf sin yang fathah. Sa. Saya mengucapkan sad yang fathah. Sa. Bentuk mulut saya sama enggak? Sa, sa. Sa, Sama. sa. Sama Ustaz. Nah, Sama. tapi kenapa bunyinya beda? Beda nggak bunyinya nih? Saya ulangi ya. Beda bunyinya. Sa. So. Nah, itu dia PR-nya. Kayaknya ya. Isti'la ya. Kasih Isti'la ya. Gimana cara ngangkat lidahnya? Kames. Nah, betul. Jadi cara melafalkan huruf sad itu adalah dengan mengangkatkan pangkal lidah. Dengan mengangkat pangkal lidah. Sa, ya. Sa. Itu bentuk lidah saya itu. Sa. Bukan sa. Kalau sa kan dia kondisi normal lidahnya, berbaring lah bahasanya. Tapi kalau sad dia mengangkat sa, si, su, ta, si, su itu huruf sin. Tapi sad sa, si, su, sa, si, su, gitu. Dan tanpa membulatkan bibir. Bukan so, si, bukan. Itu mau pengen sosis kali ya. Sosis bakar. Jadi kalau huruf so itu nggak monyong gitu ya, Ustaz ya? Tidak. Jadi bukan misalnya so, si, bukan. Tapi so, si, su. Gitu. Contoh huruf to juga sama. To. Bukan ko, tapi to. Itu huruf isti'la tidak dengan membulatkan bibir. Nah, begitu ya. Kita lanjut ke materi. Nanti latihan masing-masing ya. Nah, huruf sifatnya dengan menaikkan pangkal lidah dinamakan isti'la dan tidak perlu membulatkan bibir saat mengucapkannya. Itu sifatnya ada 6 di huruf sad ini. Ya, ada hamz, roqa'wa, isti'la, itbaq, ismat, dan shakir. Nah, terus kesalahannya seringkali tertukar dengan pelafalan huruf sin. Kenapa seringkali tertukar? Karena seringkali lupa untuk mengangkat pangkal lidah. Harusnya Shiratal ladzina ihdinas shirata. Malah bacanya ihdinas shirata. Beda. Karena tidak mengangkat pangkal lidah, otomatis suara itu berbeda. Nah, begini ummahat sekalian, karena rumit untuk melafalkan huruf shad, terkadang kita ini malah mengucapkannya huruf shin. Misalnya ihdinas, huruf shin yang diponyongkan. Ihdinas, padahal bukan. Kesalahan adalah membulatkan bibir saat ini. Oke, sekarang saya contohkan cara melafalkan tasbih makhraj. Oke, ada yang duluan? Oke ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sasifubas susan sanifasna minal musni masifan sanifa. Gitu ya. Jadi bukan sasifubas, bukan. Tapi sasifubas susan sanifasna. Jadi main lidah. Karena memang hurufnya pun huruf lidah yang mengkondisikan pada pangkal lidah yang menaik. Itulah sifat daripada huruf shad yang dinamakan isti'la. Begitu. Lanjut ya, huruf shad tuh silakan dilatih di tempatnya masing-masing ya. Huruf dhad. Maaf. Nah, sin, shin, shad. Oke, saya bocorkan. Bahkan ini juga udah pernah disinggung di awal pertemuan sadar makhraj ya. Huruf shad adalah huruf sin yang dibaca tebal. Itu. Lanjut kepada huruf
Oh, ini nggak bisa. Nah, lanjut. Selanjutnya adalah pelafalan makhraj huruf dhad. Apa namanya hurufnya? Huruf dhad. Bukan huruf dha. Bukan huruf dha. Misalnya nih Bu Dery nih, Eza nanya, "Mah, ini huruf apa?" Huruf dha, jangan ya, tapi huruf dhad. Biar tahu ini nama hurufnya. Oke. Makhraj huruf dhad ini pengucapannya keluar dari tepi lidah. Oke, tepi lidah. Nanti saya kasih tahu gambarannya ya. Saya kasih tahu gambarannya. Boleh kanan atau juga kiri atau juga boleh kedua. Yang menepati geraham atas hingga sambung dengan makhrajnya lam. Keluar dari tepi lidah kiri lebih banyak dan lebih mudah. Di antaranya sifatnya al-istiqalah, yaitu memanjang dan terdengar lembut dengan menaikkan pangkal lidah, dinamakan sifat isti'la. Tidak perlu mengeluarkan lidah. Jadi bukan bo. Karena bukan huruf lidah yang pada ujung gigi seri atas. Dinamakan tidak perlu mengeluarkan lidah dan juga tidak perlu membulatkan bibir. Nah, oke. Bukan bo, tapi bo. Tetap membuka mulut, tapi tidak membulat. Bukan bo. Maksudnya bukan bo, tapi bo. Bo, bo, bui, bu. Bukan bo, bui, bu. Bukan. Tapi bo, bui, bu. Membulatnya hanya saat domah. Gitu. Ya. Sifatnya ada 6. Wah, ini kurang 1 nih sifatnya. Saya tambahkan ya. Istiqalah. Ini yang susah. Iya, sampai-sampai ada suatu keterangan bahwasanya Rasulullah katakan, akulah yang paling afsahuman nataqa bid-dhad ya. Yang paling fasih dalam melafalkan huruf dhad begitu. Tapi ketemu istitolahnya. Assalamualaikum. Susah. Memanjang. iya. Nah, sifatnya ada 7 ya keseluruhannya. Ada hams, rohawa, isti'ala, itbaq, ismat, sofir, dan sifat khususnya ada istiqalah. Nah, suara memanjang itu suara kayak apa namanya? Itu memanjang itu bukan berarti dalam keadaan tasydid ya. Bukan saat untuk tasydid, tapi memang kayak gitu. Dan juga jangan terlalu lama. Cukup. Bukan itu kelamaan. Ada suara memanjang sedikit ya. Oke, kesalahan pada huruf ini, pada huruf dhad ini seringkali tertukar dengan huruf dal. Do, huruf dal yang dibaca o. Kayak kita bilang kalau pulang dari ziarah biasanya apa? Mana dong dodolnya? Atau orang Betawi biasanya sering bikin dodol. Nah, kalau lebih fasih lagi, lebih enak dengarnya. Bobol. Iya. Jadi huruf dhad itu bukan huruf dal. Memang cara pelafalannya mirip dal yang dibaca tebal. Bo, begitu. Dan kesalahan kedua mengeluarkan lidah. Bukan bo, tapi bo. Yang ketiga membulatkan bibir saat mengucapkan. Nah, jangan ya. Jangan kita sambil membulatkan bibir saat melafalkan huruf dhad, karena huruf dhad bukan makhraj ujung lidah yang menepati ujung gigi seri. Oke, sekarang tasrif makhrajnya saya contohkan. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. ضيضوبا ضوضا ضنضا من المضن مضيضا ضنضا. Ya, bukan ضضيض
Tapi ba dhidu bag dudan dhanidhanna minal mudni madhidan dhanidhan. Gitu. Oke? Karena sudah dari huruf sin, sasis, nih saya awalnya aja ya yang saya review lagi. Sasisubas, huruf shin. Shashisubas, huruf sad. Fasisubas, huruf dad. Babidubab. Oke, sekarang silakan Ummahat. Siapa yang pertama? Saya Pak Ustadz. Ya, silakan.